permisi, ambil pesanan Ibu Dia. Kirimannya barang berat, kirimannya, jadi kita harus hati-hati dan jalannya hanya boleh sampai 30 km per jam ini. Yang penting barangnya selamat sampai tujuan. Oke, sabar dalam pengiriman, tidak boleh kencang-kencang, berjalan 20 km per jam ini. Yang saya takutkan itu hanya jatuhnya ini. Moga-moga kita tidak jatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat sampai tujuan sambil menikmati pemandangan. Kita mencari rute yang tidak banyak mobil ya, dan jalannya kita pilih yang paling halus. Ini semata-mata menjaga keamanan dan kewaspadaan kalau ini. Bener iki omae. Nah, Bapak Rendra. Oh, iko. Kiriman untuk Bapak Rendra. Kalian nyewon di foto Bu nggih. Oh nggih, nun sewu. Saking Bapak Faris Triatmojo nggih. Bertahan di kilometer 20 menuju ke rute kedua yaitu ke Diwe. Ini sampai di kantor hukum Bapak Novan. Permisi, kiriman untuk Bapak Novan dari Bapak Faris Triatmojo. Nun sewu. Sekarang Bu nggih. Area Gading Mangu Perak. Setelah mutar-mutar di sini kata warga nih. Nah, rumahnya di sini. Alhamdulillah. Oke, kita kasihkan dulu. Pak Faris sekeluarga untuk Bapak Haji Tomo Suharjo nggih. Nun sewu. Oh, koin airnya usume padha mudik ini. Oh, dhisik yo sempet ngene lur. Mudik. Ini dari Jakarta ke Jombang. Lu sebelum kerja jadi kurir ini saya dari Jakarta ya di PT Astra Roda Motor. Nah, dulu saya juga sempat menjadi peserta mudik ya seperti ini dulu. Dari Jakarta ke Jombang. Sekarang ini ya sudah tinggal di Jombang, sebelum jadi kurir itu. Kalau nggak salah selama 2 tahun saya di Jakarta, di situ tetap tinggal lagi di kota Jombang dan akhirnya memutuskan menjadi kurir. Pertama menjadi kurir itu ya karena dulu mencari kerja itu sangat susah loh ya. Cari kerja susah, bingung, sudah ngirim beberapa kali ke pos, tidak ada jawaban juga dari pabrik-pabrik, dan akhirnya pada waktu itu sowan ya ke guru-guru saya mulai dari SD, SMP, SMK, di BLK itu juga sudah, dan tidak ada hasilnya ya semuanya itu lor ya, tidak ada hasilnya. Dan alhasil satu guru yang saya sowani pada waktu itu yaitu guru dari Perkasa Nusantara, dan dia juga sampai sekarang silaturahmi masih tetap, yaitu inspirasi banget bagi saya. Dimana dulu itu pada waktu susah ya mendapatkan kerja, dia itu punya ide usaha gitu, punya ide usaha namanya ojek Jombang. Nah itu ojek pertama kali yang pada waktu itu saya kenal, itu namanya Ojek Boy Jombang. Di situ dulu saya diajak
ya tidak, kemudian saya malu-malu dan tidak mau ikut gitu. Terus berbagai alasan saya kasih, mohon maaf mas, repot-repot, padahal pada waktu itu saya malu gitu. Nah, sehabis dari situ malu, terus akhirnya lama-lama juga bingung, kehabisan uang. Wah, ini mau makan apa besoknya gitu. Akhirnya ya WA lagi, telepon-teleponan, mas kalau dalam ojek ini gitu sistemnya. Nah, ternyata saya diajari, orangnya tidak pernah pelit ilmu loh sampai sekarang ini. Saya diajari banyak cerita, dari situ akhirnya Gatot mana, Gatot ini apa ya, bersatu lagi gitu loh, berdua gitu. Pas tekan omae di rumahnya kan ngobrol, mas saya kalau buka jasa sendiri boleh nggak? Wow, sangat boleh sekali gitu. Kalau bisa kita bersatu. Jadi Jombang ini punya kurir gitu. Nah, itu awal-awal jadi kurir, terus merantau, enggak. Pada waktu jadi kurir itu saya merambat di dunia kuliner. Pertama kali ojek saja tidak menerima delivery, terus habis itu banyak yang menyarankan untuk delivery, akhirnya gabung di Jombang Kuliner pada waktu itu. Di Jombang Kuliner pada waktu itu bertemu dengan beberapa teman dan akhirnya disupport, banyak supportnya, kemudian merambah lagi di kuliner Jombang Raya itu. Nah, itu terus kosmetik Jombang dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah komentar-komentar dari warga, dari pelaku usaha kuliner maupun paket dan lain sebagainya itu alhamdulillah responnya baik semua. Dan dimulai dari situ muncullah ide-ide semangat gitu loh dari teman-teman, dan akhirnya berdirilah kurir gitu. Kurir Jombang yang sangat dulu ramai ya. Sekarang mungkin agak down ya karena banyak persaingan, tapi insya Allah kalau kita bisa ngomong lah ibaratnya menjaga kualitas kita sendiri, ya kita sendiri. Sebenarnya rezeki kita itu ya dari kita sendiri ini. Bagaimana kita bertindak, terus bagaimana kita sosialisasi kepada teman-teman, saling mengerti antara bakul dan kurir. Kadang kan di dalam pengiriman itu ada beberapa banyak kendala ya. Ya kendalanya sih diantaranya seperti jam molor, ban bocor, gas LPG habis atau apa. Nah, itu kan ibaratnya tidak bisa dipungkiri ya, masalah-masalah kejadian seperti itu. Namun kalau kita saling ibaratnya saling mengerti ya satu sama lain, insya Allah itu tidak akan menjadi cekcok. Nah, yang menjadi cekcok itu kan yang pertama kalau kita tidak saling mengerti ya antara bakul dan kurir atau dengan customer dan saling menuduh. Nah, itu biasanya menjadi cekcok. Ibaratnya seperti ini, kalau seumpama di customer itu meminta jamnya jam 2 harus sampai ya, padahal pada waktu itu kurir udah sampai dan customer yang penjualnya belum selesai. Nah, itu seharusnya ada saling kontak ya, kontak antara penjual, pembeli dan kurir, bahwasanya ini pengirimannya belum selesai, terus masih ada kendala atau apa gitu. Nah, kalau kita ada saling mengerti, saling menyalahkan, oh kurirnya terlambat, oh penjualnya gamnya habis, nggak konsisten, itu malah menghambat rezeki kita sendiri. Ya pastinya menghambat, karena apa? Yang satu tidak percaya, customer tidak percaya kepada satu penjual dan kurir, itu bisa mengakibatkan semuanya wes hilang gitu. Kalau kita bisa menjaga, kita bisa ngomong lah ibaratnya, itu tidak akan sampai seperti itu. Dan alhamdulillah sampai sekarang pelanggan saya, customer saya itu kurang lebih di kontak itu ada
500 orang, dan itu kadang ya ada yang delivery secara pribadi, ada yang mungkin 1 sampai 2 orang, atau kadang ya semuanya order semua kadang gitu. Tapi ya alhamdulillah kalau semua order kita mendapatkan banyak dan kewalahan ya. Tapi kalau 1 2 ya mau bagaimana lagi, kita syukuri aja. Yang penting kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, kita diberikan kesehatan, bisa bertemu, bersilaturahmi sama customer, dan ibaratnya kan ya saling menguntungkan ya antara kurir, penjual, dan customer. Ya itu saja sih curhat dari saya. Semoga apa yang kisah saya ini menjadi inspirasi buat kalian para kurir semua atau para bakulers dan semuanya. Oke, see you next time. Kita sampai ke yang order yang di rumah ini. Assalamualaikum. Kiriman iki di salap mriki sedaya Bu nggih. Oke. Lah nggih, alhamdulillah. Niki ne rada lecet mboten napa Bu nggih. Kados napa? Plastik nggih. Anune nggih. Kenek niku nggih. Betul, nggih saged dibabul ya, Mbak. Niki, nggih, aman. Tinggal tembel sedikit wis. Oh, nggih. Tinggal ngirim ten Kabuh. Nggih, niki sik di dalam. Siap. Jenengan. Oh. Nggih. Mudik kapan Bu Dia? Lek mudik niku selera Selasa. Nggih, siap. Iki. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Oke, siap. Oh, buat saya. Terima kasih banyak. Enggak usah kembali. Oh, oke. Terima kasih banyak. Mohon izin saya buat Ya. video. Oke. Nggih. Siap. Nggih. Makasih banyak Bu Dia. Nggih. Akan menyeberang dari Ketapang ke Gilimanuk. Pek. Nah, kita naik kapal feri, saudara-saudara. Itu ditunggu nakodanya. Ayo, cepat. Untuk biayanya cukup murah ya. Kita hanya dengan biaya 2 juta kita bisa mendapatkan tiket ya menuju penyeberangan dari Ketapang ke Gilimanuk. Perahu guys. Penyeberangan Bali. Bareng Pak De. Bululu dari Bapak Faris kali Bu Dia. Nggih, sampun bareng Pak.